Ada orang berkata kalau seni sesungguhnya dalam balapan F1 selain aksi-aksinya di sirkuit adalah manuver-manuver politik yang selalu menyuguhkan drama di setiap musimnya. Jika dalam 2 tahun terakhir kita disuguhkan dengan persaingan McLaren dan Red Bull, maka di regulasi baru sekarang, kita mendapat duel klasik Mercedes dengan Ferrari yang cukup panas akhir-akhir ini. Keduanya saling jegal satu sama lain dengan saling adu keahlian di meja negosiasi untuk berebut keuntungan sepersekian detik yang bisa membuat perbedaan ketika mobil mereka terjun ke trek. Terbaru adalah FIA mengabulkan protes Ferrari terhadap trik diffuser yang ada di mobil Mercedes W17. FIA akan mengeluarkan technical directive untuk segera melarang penggunaan trik diffuser yang Mercedes pasang sejak GP Kanada ini sebagai tindak lanjut dari permintaan klarifikasi Ferrari. Sebagai bagian dari upgrade besar pada GP Kanada, Mercedes perkenalkan modifikasi pada area dinding diffuser yang diperpanjang dan sengaja dibuat bergerigi. Tujuannya adalah menghasilkan vortex yang mengarah secara upwash yang akan mempercepat buangan airflow dari diffuser dan otomatis bakal memperkuat downforce yang dihasilkan. Selain itu, vortex ini fungsinya juga bisa merapikan dan mengelola airflow dari area cook bottle dengan lebih efisien untuk membuat kinerja diffuser di bawahnya lebih optimal lagi. Efeknya secara tidak langsung juga akan membantu kinerja sayap belakang supaya lebih efisien, yang membuat kinerja mobil secara keseluruhan jadi lebih stabil, terutama di grip ban belakang. Solusi yang diperkenalkan Mercedes ini tentu sangat berbeda dari mayoritas tim yang mencoba mengcopy inovasi FTM atau winglet knalpot milik Ferrari sebagai perpanjangan diffuser. Mercedes sendiri juga meniru FTM itu di W17, namun mereka mengambil langkah lebih ekstrim dengan ekstensi dinding atas diffusernya secara langsung dengan model bergerigi semacam ini. Secara regulasi, jelas Mercedes bermain di area yang sangat abu-abu, mengingat area diffuser sangatlah sensitif karena dampak aerodinamika serta perannya dalam performa mobil bisa cukup besar. Ferrari menganggap trik Mercedes secara langsung memperluas area dinding diffuser yang secara regulasi seharusnya tidak boleh karena dihitung melebihi batas yang ditentukan. Ferrari di GP Monaco coba meminta klarifikasi kepada FIA terkait trik diffuser bergerigi W17. Namun, FIA memastikan bahwa desain Mercedes legal dan boleh dipakai. Secara bersamaan, Haas kabarnya juga mulai uji coba desain serupa di mobilnya pada GP Monaco. Meski dibilang legal dan tidak melanggar regulasi, Ferrari tetap ngotot untuk terus-menerus menekan FIA dan memprotes trik diffuser Mercedes. Lewis Hamilton saja setelah balapan, dia menyempatkan diri untuk mencari doxely dari seperti apa trik Mercedes di area diffusernya, dan pengamatannya bisa bantu tim dalam langkah protesnya ke FIA. Ada 3 alasan yang jadi dasar Ferrari untuk menekan FIA supaya melarang trik kontroversial tersebut. Pertama adalah standar ganda FIA yang ternyata pernah menolak trik yang sama di mobil Ferrari ketika mereka mengajukan idenya di awal musim. Jadi sebelum dipakai Mercedes, nampaknya Ferrari lebih dulu perkenalkan trik diffuser bergerigi pada desain awal SF26. Tapi sayangnya solusi milik Ferrari ditolak oleh FIA ketika meminta persetujuan dari FIA sebelum tes pramusim, sehingga mereka tidak bisa memakainya sejak itu. Jadi cukup wajar kalau mereka lakukan protes keras terhadap trik serupa yang ternyata bisa lolos di mobil Mercedes, karena FIA dianggap standar ganda. Apalagi Ferrari juga sedang panas karena inovasi FTM mereka juga dipermasalahkan tim rival kepada FIA. Bahkan dalam waktu dekat ini akan diadakan voting untuk menentukan apakah inovasi FTM bakal dilarang tahun depan atau tidak. Ferrari tak mau kecolongan lagi dan mereka menekan FIA dengan keras untuk lakukan tindakan yang adil terhadap trik Mercedes di area diffuser. Alasan kedua adalah trik Mercedes bertentangan dengan spirit of regulation karena modifikasi geometri diffuser secara ekstrim. Mereka nilai tidak sesuai dengan tujuan dari regulasi Aero 2026 untuk minimalisir dirty air. Diffuser bergerigi akan timbulkan vortex yang cukup kuat ke belakang mobil dan otomatis akan memperparah dirty air yang dihasilkan. Sementara itu regulasi 2026 sendiri, konsep mobilnya dibuat untuk menekan volume dirty air yang bisa dihasilkan oleh para engineer jenius di F1. Kemudian alasan ketiga adalah trik diffuser ini dikhawatirkan akan membuka pintu bagi tim lain untuk buat desain yang lebih ekstrim lagi dan beresiko jadi perang aerodinamika yang mahal. Alasan ketiga ini adalah faktor yang paling ditekankan oleh Ferrari, karena mereka mempunyai bukti kuat dari blueprint yang mereka buat sendiri, bahwa trik Mercedes bisa timbulkan desain yang jauh lebih ekstrim ke depannya.
Jika tetap diperbolehkan, Ferrari menilai FIA akan membuka interpretasi baru terhadap bagaimana area diffuser bisa dimaksimalkan secara ugal-ugalan, yang mungkin bagus secara teknologi, namun dampaknya di aspek finansial bisa cukup buruk di F1. Ditekan dalam diskusi panjang bersama Ferrari, FIA akhirnya memutuskan sepakat untuk melarang trik diffuser bergerigi Mercedes lewat mekanisme Technical Directive atau TD, yang artinya FIA langsung melarang trik tersebut secara langsung pada pertengahan musim berjalan. Rencananya, TD ini akan diterapkan pada GP Inggris untuk berikan kesempatan bagi Mercedes guna meralat desain diffusernya. Namun, nampaknya Technical Directive sudah diterapkan di GP Austria pekan ini, melihat Mercedes yang sudah menyiapkan floor spek lama mereka di Red Bull Ring dengan diffuser normal. Dengan berhasil membujuk FIA melarang trik diffuser Mercedes, ini adalah seporsi kemenangan politik bagi Ferrari. Terutama mengingat Ferrari sendiri juga punya trik di area serupa dengan FTM yang selain maksimalkan gas buang knalpot untuk perkuat downforce, tapi itu juga berfungsi sebagai perpanjangan diffuser di bawahnya. Sama-sama diprotes, namun bedanya adalah trik FTM Ferrari masih bisa dipakai di sisa musim 2026 sebelum dilarang tahun depan apabila votingnya kalah. Sementara Mercedes bisa langsung mereka jegal dengan FIA yang terapkan Technical Directive yang otomatis langsung melarang trik diffusernya pada pertengahan musim. Ferrari akhir-akhir ini memang lumayan gacor di meja negosiasi dengan sejumlah manuver politiknya. Awal musim ini Ferrari bersama pabrikan lain berhasil mendorong FIA untuk melakukan perubahan prosedur pemeriksaan rasio kompresi mesin di bulan Juni sebagai respon terhadap trik rasio kompresi milik Mercedes. Lalu kemudian perkara start di mana Ferrari melawan tim-tim rival yang ingin ubah prosedur start karena masalah turbo lag di regulasi baru yang membuat mobilnya jadi rawan stall ketika start. Ferrari 1 tahun sebelumnya sudah menyuarakan isu serupa tapi ditolak oleh mayoritas tim, berikan perlawanan balik dengan menolak isu tersebut ketika diangkat lagi oleh tim lawan. Lolosnya inovasi FTM dengan manfaatkan perubahan letak diferensial yang lebih ke belakang supaya ada ruang untuk memasang komponen aero, juga salah satu kemenangan politik bagi Ferrari yang bisa akali regulasi. Mereka mungkin cuma kalah dalam perkara modifikasi regulasi 2027 yang sejatinya mereka tolak, tapi FIA bisa meloloskannya. Tapi itu pun belum bisa dikatakan kalah sepenuhnya karena perubahan dilakukan secara bertahap dari 2027 ke 2028 dan masih ada peluang jika alokasi ADUO musim ini tidak kena reset dan bisa dipertahankan untuk tahun depan. Dengan inovasi-inovasi aero yang ditiru oleh tim rival dan permainan politik yang lincah dari Ferrari, apakah akhirnya Toto Wolff bersama Mercedes mendapat lawan yang sepadan lagi kali ini? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.